Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, terutama para subscriber channel Spiritual 21 dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara edukasi spiritual, yaitu membuka atau mengungkap dokumen rahasia-rahasia supranatural tanpa batas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah amalan ilmu hikmah tingkat tinggi, yaitu ilmu hikmah Ratibul Haddad. Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ratibul Haddad ini merupakan sebuah kumpulan-kumpulan dzikir, asma ataupun doa-doa ataupun sholawat, yang mana di dalamnya juga terdapat Asmaul A'zam yang kesemuanya dikumpulkan oleh Al-Alamah Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ratibul Haddad itu terdiri dari dua kata, yaitu Ratib dan Al-Haddad. Ratib itu artinya terus-menerus ataupun rutin ataupun istiqomah, sedangkan Al-Haddad itu dinisbatkan kepada penyusunnya, yang mana tadi sudah kami sebutkan, yaitu Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, pemirsa sekalian, kalau kita lihat energi-energi dari Ratib Haddad ini atau Ratibul Haddad ini sangat besar sekali energinya, yang mana kalau kita lihat itu di dalamnya ada asma-asma, kemudian ayat-ayat Al-Quran, kemudian sholawat, ada juga Asmaul A'zam yang kesemuanya merupakan ilmu-ilmunya ataupun doa-doanya bangsa rohaniyah, malaikat, ya. Jadi di sini tidak ada unsur yang namanya unsur jin, semuanya adalah unsur malaikat. Nah, karena ilmu ini merupakan ilmu malaikat, maka ilmu ini tidak bisa diatraksikan seperti ilmu-ilmu yang berunsur jin ataupun ilmu-ilmu sulap. Jadi ini sifatnya adalah ruhaniyah, doa, ya. Kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah mengizinkan, maka Allah menurunkan malaikat-malaikatnya untuk membantu kita, yang mana malaikat-malaikat tersebut adalah khodam yang diberikan Allah kepada para pengamal Ratibul Haddad ini. Nah, sebelum kami bacakan ijazahnya, ya pemirsa sekalian, mari kita simak dulu sejarah disusunnya Ratibul Haddad ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, sumber dari kami mengetengahkan tentang Ratibul Haddad ini kami ambil dari bukunya, yaitu buku Ratibul Haddad yang disusun oleh keluarga Al-Haddad Solo, ya. Bukunya seperti ini. Kalau pemirsa sudah punya, silahkan dibuka, ya. Ini bukunya seperti ini. Ini yang disusun langsung oleh keluarga besar Al-Haddad Solo. Nah, kita akan bacakan sejarahnya Ratibul Haddad di sini secara ringkas saja, ya. Ratib Al-Haddad ini disusun pada malam Jumat di bulan Ramadan pada tahun 1071 Hijriah. Menurut sebuah riwayat konteks yang melatari penyusunan ratib ini, berawal dari kedatangan beberapa tokoh Hadramaut kepada Sayyid Abdullah Al-Haddad untuk meminta beliau mencegah masuknya pengaruh faham baru ke wilayah Hadramaut. Oleh karena itu, Sayyid Abdullah Al-Haddad selanjutnya menyusun ratib yang mudah dihafal oleh kalangan umum, tetapi syarat dengan muatan yang berisikan kemurnian akidah keislaman. Dengan demikian, jelas tergambar bahwa landasan yang mendasari ratib ini ialah memberikan benteng keyakinan kepada umat atas adanya
kemungkinan paham baru yang akan masuk ke Hadramaut yang akan menodai akidah keislaman. Jadi secara garis besar rotib itu adalah benteng, ya, benteng gaib. Kemudian Ratibul Haddad ini disusun oleh salah seorang guru kita, yaitu Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita ceritakan sedikit biografi beliau, yang mana biografi beliau itu sangat banyak sekali. Jadi kita tidak menceritakan semuanya karena kepanjangan ya pemirsa. Nanti bisa baca sendiri di bukunya ini. Nanti silahkan beli di toko buku kalau ada ya. Kalau nggak ada ya silahkan ke Solo, mungkin ada mungkin. Nah ini kita bacakan sedikit saja, sekilas saja ya, agar menjadi gambaran kita semua bahwa Ratibul Haddad ini bukan sembarangan orang yang menyusunnya. Nah, beliau adalah Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar dan seterusnya sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu silsilahnya, nanti bisa dibaca sendiri di sini. Nah, beliau Al-Imam Al-Haddad itu dilahirkan di Sabir, pinggir kota Tamrin, Provinsi Hadramaut, Yaman, pada malam Senin tanggal 5 bulan Safar tahun 1044 Hijriah atau 3 Agustus 1634 Masehi. Nah, Imam Al-Haddad ini tumbuh dalam penjagaan kedua orang tuanya, yaitu Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, seorang yang soleh dikenal dengan ketakwaannya. Ibunya yang bernama Syarifah Salma binti Idrus bin Ahmad Al-Habsyi, seorang wanita solihah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu menimba berbagai macam cabang ilmu syariat, makrifat dan hakikat, sehingga pelajaran dan pendidikan lahir batin yang diterimanya dapat membentuk jiwa. Setelah berhasil menyelesaikan studinya, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mulai mengajar murid-muridnya dan berdakwah di berbagai tempat. Di antara muridnya ya, kami bacakan sedikit saja. Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di buku ini, silahkan dibaca sendiri. Kemudian beliau juga mempunyai banyak karya-karya tulis. Di antaranya adalah Risalatul Al-Mu'awanah, kemudian Ad-Da'watut Tamah, dan lain sebagainya. Banyak sekali karya tulis beliau, nanti bisa dibaca sendiri, dicari ya. Itu ada, selain Ratib Haddad ini juga ada yang lainnya. Nah, disebutkan bahwa beliau Al-Alama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu sudah gemar sekali beribadah sejak kecil, pemirsa. Karena itulah tidak mengherankan jika Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kedudukan wali kutub sejak usia remaja. Ia mendapatkan kedudukan wali kutub lebih dari 60 tahun. Nah, itulah pemirsa sedikit biografi tentang Al-Alamah Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang mengarang Ratib Haddad ini atau yang menyusunnya ya. Nanti sekali lagi bisa baca sendiri, biografinya sangat banyak. Insya Allah kalau pemirsa punya buku ini nanti tahu akan semua biografi beliau. Kemudian kita lanjutkan. Nah, testimoni amalan Ratib Haddad ini di sini juga dituliskan, saya bacakan juga sedikit ya. Testimoninya nih. Salah satu kelebihan waktu menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam suci Rasulullah, kami berjamaah pulang dari Madinah. Waktu itu kami sudah mengetahui bahwa segerombolan penyamun sedang menghadang mangsanya di tengah jalan. Setiba rombongan kami di tempat yang dekat gerombolan itu sedang duduk, kami membaca Ratib Al-Haddad dengan suara keras sambil terus berjalan melewati mereka. Jarak yang memisahkan kami dari mereka tidak lebih dari 17 hasta. Ternyata tidak ada seorang pun dari mereka yang bangun dari tempat duduknya. Dengan berkah Ratib Al-Haddad yang kami ucapkan itu, Allah menyelamatkan kami dari gangguan mereka. Jadi istilahnya aji panglimunan kalau orang Jawa ya, kalau orang Nusantara aji panglimunan, yaitu tidak terlihat
jadi orang-orang jahat tidak bisa melihat. Itulah berkah dari testimoni Ratib Haddad ini. Kemudian ada lagi Syekh Muhammad bin Rumi al-Hijazir adalah seorang penduduk daerah pedalaman di daerah Oman, menceritakan pengalamannya sendiri bahwa ketika terjadi badai besar menghantam perairan Laut Bani Zaraf, dari 40 buah perahu yang sedang berlayar di sana semuanya terhempas dan hancur berkeping-keping, kecuali sebuah perahu yang setiap malam penumpangnya selalu berjamaah membaca Ratib al-Haddad. Ya, ini berarti termasuk benteng gaib yang super sakti. Perahu pun tidak bisa hancur ya, karena ada jamaah Ratib Haddad. Nah, selain itu pemirsa, ada berbagai macam khasiat ya. Kita bacakan juga, nanti di sini juga dijelaskan. Khasiatnya yaitu ada banyak sekali ya, ada pengasihan, kemudian dijauhkan dari gangguan-gangguan sihir, tenung, ilmu-ilmu setan dan gangguan jahat, tidak mempan dengan ilmu gaib yang beraliran hitam, kemudian diringankan dalam menghadapi musibah, dilindungi dari kecurian, kebakaran, dan fitnah-fitnah manusia yang zalim yang lainnya. Pokoknya ini multifungsi dan sesuai niat kita mengamalkan Ratib Haddad tersebut. Jadi tidak hanya melulu fungsi ini, fungsi tapi multi ya. Boleh kita niatkan untuk kerezekian, untuk mungkin membentengi diri kita, terus kemudian untuk agar usahanya lancar. Nah, seperti itu pemirsa. Pokoknya sesuai niat. Nah, cara pengamalan Ratibul Haddad ini pemirsa sekalian, tidak usah berpuasa, tidak usah tirakat yang berat-berat, cukup diamalkan saja sehabis sholat maghrib, ataupun sehabis sholat isya, ataupun waktu-waktu yang lain. Waktu yang lain itu mungkin bisa malam hari ketika kita punya hajat khusus, maka kita bisa baca Ratib Haddad ini. Nah, mungkin bagi yang belum tahu tentang bacaan-bacaan Ratibul Haddad, nanti pemirsa sekalian bisa lihat terutama ya di buku ini kalau punya ya, buku Ratibul Haddad dan Wirdul Latif ini. Di sini lengkap sekali, sudah dijelaskan beserta ijazahnya sudah ada di sini. Kemudian kalau nggak ada ini juga bisa di kitab Majmu' Syarif seperti ini. Ini juga ada. Di sini juga dijelaskan tentang Ratibul Haddad ya. Halaman berapa ini ya? Coba saya carikan dulu. Kalau pemirsa punya kitab ini bisa dibuka halaman 129. Di sini ada ya Ratibul Haddad. Nih. Tuh. Kitab ini banyak dijual di toko-toko kitab. Yang terjemahnya juga ada, nanti silakan dicari. Namanya adalah kitab Majmu' Syarif. Ya, pemirsa sekalian, masalah ijazah Ratibul Haddad ini adalah ijazah secara umum ya. Ini saya bacakan dari sini ya, buku ini ijazahnya. Bacaan ini diterima dari seorang guru Al-Alamah Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan diijazahkan langsung bagi yang berniat untuk mengamalkannya. Jadi ijazahnya umum, dikhususkan bagi Anda yang berniat mengamalkannya. Ya, bagi Anda yang niat saja. Kalau nggak niat ya nggak bisa menerima ijazah ini. Harus niat mengamalkannya. Nah, pengamalannya tadi ya, seperti tadi sudah kami jelaskan. Nanti silahkan diamalkan bacaan-bacaan Ratibul Haddad ini. Kemudian kalau di sini tawasulnya juga kurang, kayaknya nggak ada ini. Nah, saya bacakan tawasulnya nanti ada di akhir video. Tawasul ini sangat pendek sebelum membaca Ratibul Haddad ini. Jadi kita bertawasul kepada penyusunnya, yaitu Al-Alamah Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mungkin pemirsa sekalian cukup itu dulu ya pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Dan jangan lupa pesan kami sekali lagi, amalkanlah ilmu ini. Anda bisa turunkan ke keluarga Anda, ke tetangga-tetangga Anda, atau mungkin
bisa membuat majelis-majelis Ratibul Haddad. Insya Allah berkah, dan ilmu ini tiada tanding ya, tidak bisa dikalahkan oleh ilmu apapun yang sifatnya hitam, insya Allah. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam kami menyampaikan. Apabila nanti kurang paham, silahkan bertanya melalui kolom komentar di bawah ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah tawasul Ratibul Haddad tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala biniyatil fatihati ala mana wal habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa bijahihi wa barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa hurmatihi wa karamatihi anna Allah yaj'al niyatina fi niyatihi ala mana wal habib Abdullah bin Alawi al-Haddad nawainah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.